Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Onasi Channel. Terima kasih buat sahabat semua yang masih mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa cepat berkembang. Oke, tidak berlama-lama. Jadi pembahasan untuk video kali ini saya akan membuat rumus hitungan perhiasan, harga perhiasan ya. Karena dari komen-komen sebelumnya, dari video-video sebelum yang saya upload, itu banyak kali yang bertanya harga perhiasan. Nah, jadi untuk video kali ini saya akan membuatkan rumus biar sahabat semua bisa mengetahui harga emas perhiasan untuk hari itu. Nah, cuman persyaratannya yaitu harus mengetahui harga buyback dari emas antam. Nah, dari rumus ini rumus yang sudah saya pakai selama ini. Selama ini saya pakai rumus ini dan hasilnya itu menurut saya udah pas lah, walaupun kurang sedikit. Itu pun kekurangan itu sebetulnya itu karena dalam perhiasan itu ada ongkos bikinnya. Nah, ini contoh-contohnya, ini bukti-buktinya. Harga emas, ini emas yang udah dibeli, ini sudah saya prediksi harganya berapa untuk harga belinya, dan ternyata itu selisihnya hanya di ongkos bikin. Oke, ini ada beberapa, ini ada tiga surat yang sudah saya beli dari November sampai Desember ini. Nah, ini semua hitungan emas ini semua tidak meleset ya. Selama ini memang pas ya kalau menurut saya, dan ini bisa diaplikasikan buat anda semua. Cuman memang tidak semua toko perhiasan itu harganya sama ya. Setidaknya ini bisa untuk acuan dan patokan Anda mengetahui harga emas, karena tidak akan mungkin berbeda jauh lah. Oke, ini sebelum saya kasih rumusnya, ini saya kasih bukti dulu kalau rumus yang saya nanti kasih ke sahabat semua itu melesetnya itu sedikit ya, mendekati benar. Nah, jadi pada tanggal 15 Desember saya tuh membeli emas. Nah, emas saya ini 97% ya, emas 97%. Waktu tanggal 15 Desember harga buyback antam itu 831.000. 831.000 per gramnya, itu buyback antamnya ya. Itu buyback antamnya. Nah, ini untuk prediksi saya kan yang 97% itu kan dikali dengan harga buyback, dan hasilnya yaitu 806.070 rupiah per gramnya. Nah, itu sebelum saya ke toko emas gitu ya. Saya prediksi sekian, dan ternyata itu setelah saya ke toko emas itu tidak meleset jauh. Nah, di sini memang harga emasnya lebih tinggi, dari harga perkiraan saya. Cuman dari harga perkiraan saya itu cuman kita tambahkan ongkos bikin. Nah, dan selama ini saya tuh mencari emas itu bukan dari modelnya bagus. Nah, karena modelnya bagus, otomatis ongkos bikinnya pun lebih tinggi. Makanya saya cari emas itu yang biasa-biasa aja lah, yang kira-kira ongkos bikinnya itu kecil. Nah, dari yang tanggal 15 ini itu saya akan beli 6 gram, cincin 6 gram ya, cincin 6 gram di cincinnya. Itu harga di tokonya itu 4.887.000 rupiah. Berarti meleset kan, melesetnya itu sekitar 50.000. Nah, yang 50.000 itulah yang
dikatakan saya tadi ongkos bikinnya. Ongkos bikinnya itu Rp50.580. Itu yang 6 gram ya. Jadi untuk per gramnya itu harganya itu Rp8.500 per gramnya untuk ongkos bikinnya. Karena model cincin ini model biasa ya. Ini bukan model-model yang unik, model biasa. Makanya ongkos bikinnya itu cuma 8.000. Oke, jadi selisihnya 50.000 ya. Itu untuk per tanggal 15. Nah, jadi hitungan yang saya bikin itu kita tinggal tambah ongkos bikinnya. Nah, untuk mengetahui ongkos bikinnya, sahabat semua bisa tanya langsung ke tokonya. Ini ongkos bikinnya berapa kan gitu. Biasanya dia kasih tahu. Ini ongkos bikinnya berapa gitu. Oke, untuk yang tanggal 2 Desember, pun saya beli itu, saya prediksi dulu untuk tanggal 2 Desember ini saya beli emas itu di harga emas antamnya waktu itu buybacknya itu Rp825.000. Oke, ya tetap saya beli emas tuh yang 97%. 97%, kita tinggal ngalikan aja, tinggal ngalikan dengan harga buyback pas tanggal 2 Desember itu, dan hasilnya pun sama, tidak meleset. Oke, jadi ketiga-tiga emas yang saya prediksi ini, itu ketiga-tiganya itu tidak ada yang meleset. Jadi kita tinggal menambahkan ongkos bikin. Oke, sekali lagi untuk masalah ongkos bikin, sahabat bisa menanyakan langsung ke pihak tokonya, ini ongkos bikinnya berapa. Biasanya setiap perhiasan itu ongkos bikinnya akan berbeda-beda. Kalau memang modelnya yang terbaru biasanya tuh tinggi, itu ongkos bikinnya pun ada yang sampai 50.000 ada. Cuman kalau saya, karena saya itu ya sekalian buat investasi, saya tuh tidak cari ongkos bikin yang tinggi. Ini di sini ongkos bikin yang paling tinggi itu cuma 10.000 per gram. Oke, yang 3 10.000 per gram. Oke, sekarang saya akan kasih tahu. Rumus dari perhitungan harga emas yang kita patok dari harga buyback. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu harga buyback Antam pada hari itu. Pada hari itu harga buyback seperti berapa? Seperti harga buybacknya bukan harga Antamnya. Kalau harga Antamnya kan itu kan masih ada tambahan pajak. Yang jelas tuh patokan kita itu ke harga buyback, harga belinya ya, harga jualnya. Itulah harga emas yang sebetulnya. Itu kalau harga buyback itu udah terpotong pajak itu. Oke, harga jualnya. Itu yang pertama, kita harus tahu dulu harga buyback Antam pada hari itu. Nah, cara ngitungnya kita tinggal ngalikan. Seperti sahabat membeli emas yang 22, contohnya ya 22. Itu emas 22 itu kita tinggal kalikan ya, emas 22 itu. Oke, saya sambil buka kalkulator. Oke, cara menghitung emas 22. Jadi emas 22 kita klik di kalkulator itu 22 dibagi 24. Nah, 24 dikali 100. Nah, hasilnya emas 22 karat itu 91,6%. Nah, jadi sebetulnya emas itu nggak ada yang karat sebetulnya, tetap ngitungnya itu di persen. Makanya kita harus merubah 22 karat itu jadi 90 menjadi persen ya. Contohnya ini, di sini tidak dicantumkan berapa karatnya. Yang ada di sini adalah kadarnya berapa persen itu. Makanya itulah yang harus kita hitung dulu. Jadi kita beli emas 22, nah, kita harus tahu dulu berapa persen tuh emas itu. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan
persen dari kadar emas itu kita kalikan 91,6 di persen ya, 91,6% itu dikali harga buyback hari ini. Begitu. Nah, nanti hasilnya ketahuan. Itulah hasil harga emas perhiasan untuk hari ini plus ditambah dengan ongkos bikinnya. Begitu rumusnya. Sebetulnya mudah. Asal sahabat tahu harga buyback Antam untuk hari ini. Nah, jadi sahabat semua sudah tidak perlu lagi bingung tuh kalau mau cari mau beli emas. Oh ini emas ini harganya berapa ya? Nah, Anda tinggal googling aja tuh. Biasanya kan di situs resmi Logam Mulia kan ada tuh harga buyback Antam hari ini berapa. Nah kita kalikan aja. Nah, kita tujuan kita itu mau cari emas yang kalau 24 karat susah ya kalau perhiasan, kecuali London ya. Kalau London kan dia memang 24 karat asli dia kalau London. Nah, cuman kan di setiap daerah nggak 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 mesti ada. Emas London itu biasanya di daerah Sumatera Utara sama daerah Aceh kalau nggak salah ya. Itu London itu benar itu 24 karat. Dan biasanya emas perhiasan di toko-toko umum itu 23 karat. Ya contohnya ini saya beli emas saya cari emas yang 24 karat. Cinci itu nggak bilang nggak ada, oke, gitu. Dicarikan, cuman yang ada di sini bukan 24 karat. Ini 97, berarti 23, sekian lah. Jadi bukan 24 karat persis. Jadi kalau yang pengen beli yang 24 karat itu emas London biasanya. Itu di Sumatera sama di daerah Sumatera Utara sama daerah Aceh. Itu emas murni, emas 99. Kalau ini emas 97 itu yang umum. Oke, demikian ya. Untuk perhitungan cara menghitung harga perhiasan emas yang kita ambil dari buyback Antam. Dan ini insya Allah tidak akan meleset. Walaupun berbeda, itu pun tidak akan jauh. Oke, begitu. Dan saya selalu mengingatkan untuk memilih toko yang betul-betul jujur. Toko yang betul-betul jujur. Jadi biar kita tidak dirugikan lagi ya. Soalnya nggak sedikit loh, sahabat. Toko yang menjual ini Mas 22 karat gitu ya. Apa ini Mas 23 karat. Cuman dalam kenyataannya itu bukan emas yang segitu gitu. Jadi kita harus betul-betul jeli menentukan toko yang akan kita tunjuk untuk berinvestasi emas perhiasan. Oke, demikian cara menghitung emas perhiasan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan di akhir video ini tetap saya akan memberikan harga emas Antam sekaligus patokan harga emas perhiasan dari 10 gram sampai 23 gram. Kalau 24 gram tidak perlu dihitung lagi ya. Oke, sampai 23 gram nanti saya sertakan di akhir video ini sekaligus dengan harga emas batangan Antam dari Pegadaian. Nah, kenapa saya selalu membikinnya itu dari Pegadaian ya? Karena gini, kalau Pegadaian itu menyeluruh di seluruh Indonesia itu mudah untuk kita jumpai. Nah, terus mungkin kebanyakan di seluruh Indonesia ya yang membeli emas Antam tuh mungkin kebanyakan di Pegadaian. Nah, kenapa saya prediksi kayak gitu? Karena Pegadaian itu menyeluruh, beda sama Logam Mulia ya. Kalau Logam Mulia mungkin di daerah tertentu aja. Kayak di Jakarta kan di Pulau Gadung ya. Tapi kalau di Pegadaian itu di kecamatan-kecamatan seluruh Indonesia itu udah ada. Nah, kalau ada Pegadaian berarti itu ada emas Antamnya. Makanya saya uploadnya harga Pegadaian. Memang akan berbeda harga emas Pegadaian dengan langsung ke Logam Mulia. Akan berbeda karena Pegadaian itu adalah pihak
keduanya. Jadi yang punya itu kan logam mulia, ya, logam mulia yang ini. Nah, kenapa berbeda? Mungkin ada kebijakan lain ya. Ya namanya juga dagang, ya harus ada untung lah gitu. Karena Pegadaian kan belinya di logam mulia kan gitu. Nah, cuman selisihnya itu nggak banyak. Selisihnya nggak banyak. Oke, demikian video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Nyalakan tombol loncengnya biar Anda bisa mendapatkan notifikasi harga emas setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.